Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan dalam pidato di Milad PKS ke-21 dianggap menipu. Dianggap ya. Karena membandingkan data pembangunan jalan tol non-tol ya. Jalan non-tol maksudnya. Era SBY dan era Jokowi itu jauh lebih banyak di era SBY. Dan Anies Baswedan ini menukil dari sumber dari kata data. Dan inilah yang menimbulkan polemik. Ya, banyak orang-orang yang membantah pernyataan dari Anies Baswedan dan dianggap menipu. Anies menipu orang dengan data palsu dan dengan rasa bangga, pendukungnya. Nah, ini mau nanggapi pidatonya Anies Rashid Baswedan. Nih, kalau ngomong itu sesuaikan dengan fakta nih, ya ada datanya, tidak asal bacot aja. Ini rakyat sudah menikmati nih. Ini hasilnya Pak Jokowi ya, bukan hasil karyanya SBY ya. Kalau SBY itu tidak ada, zaman SBY pembangunan di desa-desa itu tidak ada, karena uangnya dikorupsi. Nah nih, jangan dibanding-bandingkan Anies ya. Makanya rakyat harus pintar memilih calon presiden itu, jangan dari partai yang koruptor ya. Nah, ini ya asli pribumi, jangan orang impor dari Yaman. Nih contohnya nih. Ternyata Anies Baswedan benar-benar salah baca data BBS soal pembangunan jalan era SBY dan era Jokowi. Soal Anies Baswedan yang bilang kalau jalan di era SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi ternyata salah. Dan yang lebih parahnya lagi, ini sekelas capres. Baca data BBS aja salah, gimana nanti kalau udah jadi presiden? Wow. Jadi ceritanya gini, Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Jokowi yang masih kalah dengan era Presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu akhirnya dibantah Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menyebut kalau Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik. Hedi menyampaikan kalau data BBS yang Anies sampaikan itu soal penambahan status, bukan pembangunan jalan dan bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangannya jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer. Hedi menyebut penambahan jalan nasional dapat dilatar belakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Menurut Hedi, Anies menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru. Jadi logika sederhananya gini, saya punya jalan provinsi nih. Jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah, tahun 2000 sekian nanti ada SK baru. Ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Jadi bukan pembangunan jalan baru, melainkan perubahan status jalan. Begitu ceritanya. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Kalian pada tahu nggak kalau Anies dan buzzernya itu sekarang lagi memanipulasi dan membodohi pikiran rakyat dengan pernyataan ini, dan inilah pernyataan dia. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Dan ini kondisi fakta jalanan waktu zaman SBY. Kok ini yang ditunjukkan? Oh, yang di Papua ya? Papua ya? Jadi di Papua, Kalimantan. Sedangkan kalau pengertian gua masalah jalan itu seperti ini. Ada aspalnya dan bisa dilewati bermacam-macam kendaraan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Anies bisa bilang zaman SBY pembangunan jalannya lebih banyak, jalannya mana? Kenapa datanya ada tapi jalannya nggak ada? No. Itu poin paling pentingnya. Ada kemungkinan besar itu ada rekayasa data di Kementerian PUPR zaman SBY dulu. Atau jangan-jangan jalannya seperti ini. Ini kan jalan masuk ke hutan ya. Atau seperti ini. Dimasukin angkanya, terus ditulis seolah-olah itu pembangunan jalan era SBY. Jadi ceritanya tuh si Anies pengen manipulasi rakyat, tapi caranya bego. Selamat makan bohong. Emangnya rakyat nggak punya mata? Emang mereka nggak bisa ngelihat fakta di lapangan kalau zaman SBY itu nggak ada pembangunan apapun? Lagi pula kalau misalkan seorang Anies itu ngomongin jalan, itu blunder paling parah. Kenapa? Karena rekam jejaknya Anies di Jakarta itu nggak pernah ngebenerin jalan, yang ada ngancurin jalan.
Mau lihat rekam jejaknya? Ini rekam jejaknya. Sumur resapan. Sumur resapan sepanjang jalan ya, kayak gitu. Itu membuat jalan-jalan semakin hancur aja. Inilah akibat sumur resapan. Jalanan di Jalan Batu Ceper Raya hancur semua gara-gara sumur resapan, galian bahannya masuk. Ini orang baru jadi baca pres loh, bakal calon presiden doang loh, tapi udah berani memanipulasi fakta di lapangan. Itu parah banget dan itu bahaya banget. Jangan dikira rakyat itu bodoh semua seperti pendukung lo, Nis. Apa lo? Aduh. Anies Baswedan mengatakan bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di masa SBY itu lebih besar daripada era Jokowi. Kemudian mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa pembangunan proyek jalan tol hanya berpihak pada orang kaya. Emang bener gitu? Emang bener gitu. Jadi gini, bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan yang dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi dengan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden SBY. Di bagian awal, Anies mengakui bahwa pembangunan jalan tol di era Joko Widodo lebih banyak dibandingkan dengan yang dibangun pada masa Presiden SBY. Tapi kemudian Anies mengkomparasikan bahwa jalan non-tol atau jalan tidak berbayar yang dibangun pada masa SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo. Padahal faktanya, di era Presiden Joko Widodo ada banyak jalan desa yang dibangun. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sudah ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun. Kita tahu bahwa jalan desa dibangun dan dibenahi sejak ada dana desa yang dikucurkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan sekarang bukan hal yang aneh ketika masuk ke jalan kampung atau bahkan gang sempit di depan rumah kita, itu jalannya sudah mulus, kecuali Lampung. Nah, kemewahan inilah yang tidak kita dapat di era pemerintahan sebelumnya. Di momen yang bersamaan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa pembangunan proyek jalan tol hanya berpihak pada orang kaya. Padahal, usut punya usut, perusahaan milik JK ini juga pernah menjadi penggarap proyek jalan tol Jakarta Cikampek pada tahun 2018 silam. Aduh. Astaga, PLN mangkrak oleh JK, baru tahu. Baru tahu siapa Pak Yusuf Kala sebenarnya. Nih, saya kasih tahu buat rakyat Indonesia. Dikala penghilangan minyak tanah dirubah menjadi LPG 3 kilo era SBY, siapa sih kaki tangan proyek-proyek LPG gas? Ini bandit-bandit yang namanya bandit migas, termasuk Pak Calvin ini ya. Mafia migas itu. Hello. Emang Pak JK nggak setara dengan Tommy Soeharto, Bambang Triatmojo, ya, anak-anak cendana? Iya setara dong, orang dia kakak kelasnya. Yusuf Kala itu kakak kelasnya. Itulah perampok-perampok yang namanya migas, bro. Kacau. Indonesia kehilangan yang namanya BBM ya, satu, minyak tanah. Dikarenakan apa itu proyeknya Yusuf Kala. Paham ya? Teriakan dong di Indonesia ini. BBM satu di Indonesia hilang di zamannya SBY karena iming-iming yang namanya proyek Yusuf Kala. Baru tahu kalau Yusuf Kala itu banditnya, itu mafianya migas. Saya nggak ngomong. Nikel. Sejak dia jadi wakil presidennya Bapak Jokowi pada periode yang pertama kemarin, ya, dia menyembunyikan sesuatu. Dia tuh nggak berkutik, sok-sok muji-muji kepada Bapak Jokowi. Tapi dia itu duri dalam daging di Indonesia ini. Saya khawatir karena kasus 98 itu, dalang-dalang dari kerusuhan 98 ini, para mafia migas ini yang mendanai. Halo, ini sutradaranya orang-orang mafia migas. Baru tahu. Lah itu, ya, senior itu Yusuf Kala. Baru tahu. Gimana itu? Bisnis yang namanya proyek PLN, proyek yang namanya migas. Bagaimana itu Yusuf Kala? Terusik karena Bapak Jokowi. Makanya ada menggiring-giring, cepat dihentikan ini aksinya yang nama Bapak Jokowi, aksinya Bu Sri Mulyani ini. Dia pengen cepat-cepat. Kalau tidak, dia akan menggerakkan lagi demo seperti 98. Sembelih aja itu. Waduh. Pak Calvin itu. Waduh. Baru tahu kalian kalau dia itu penjahat di Indonesia.
Itulah orang-orang seniornya bandit-bandit migas. Kalau tahu ya, selama ini dia ngirim-ngirim biji nikel mentah, menentang kebijakan Bapak Jokowi, dia selalu menjelek-jelekan Bapak Jokowi karena terusik bisnisnya nikel, gas, PLN, batu bara. Baru tahu kalian. Kalau pada saat memimpin setahun, 2 tahun, kinerjanya masih belum bagus. Mengejutkan ya. Ini buzzernya Ajeng. ini betul-betul muka tembok ya. Ngais-ngais data di mana lu? Lu bandingin pembangunan jalan yang dilakukan SBY dan Jokowi, jauh bro, jauh. Pak SBY hanya jalan-jalan nontol, Pak Jokowi jalan desa hampir ratusan ribu kilometer dibangun. Dan Anda tidak berani mengungkapkan itu. Saya selaku pendukung Pak Jokowi itu mengakui memang ada hal yang kalah antara Pak SBY dan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kalah dengan SBY apa? Di dalam membangun candi ya. Kalau Pak SBY mampu membangun candi Hambalang ya. Tapi kalau Pak Jokowi tidak mampu membangun satu candi pun. Itu Mbak Ajeng ya perbedaannya. Pak SBY menang ya, menang membangun candi Hambalang. Pak Jokowi tidak mampu membangun satu candi pun. Terima kasih ya. Candi setara Hambalang tidak bisa dan tidak mungkin akan membangun candi semacam Hambalang. Luar biasa ya kata-kata dari mbaknya tadi. Ini Nira Karunting, luar biasa. Dia bongkar semuanya. Begitu kelam rekam jejaknya. Ya, ada kepentingan-kepentingan di sana. Sehingga memang Pak JK harus tampil lagi. Mungkin ada kepentingan pribadinya yang terusik dengan sepak terjang dari Pak Jokowi. Sampai data-data dari jalan pun diusik segala macam. Padahal cukup mengejutkan ya, bahwa ada proyek-proyek jalan itu yang juga dikerjakan oleh perusahaannya milik Pak JK. Aduh, luar biasa ini. Bahaya banget ini ya. Makasih teman-teman. Informasi-informasi penting yang harus kita dengar sama-sama. Ya, kemudian pada saatnya nanti kita akan menentukan sebuah pilihan yang tepat untuk calon presiden di 2024. Ya, rakyat harus benar-benar melek informasi. Rakyat harus benar-benar cerdas. Tidak hanya ikut-ikutan hanya dengan iming-iming amplop berisi 50.000, tapi menggadaikan negara kita. Ya, Pak Jokowi sudah membuka semuanya untuk menjadikan negara kita negara yang luar biasa. Harus kita dukung Pak Jokowi, dan tongkat estafet ke depan presiden 2024 harus orang-orang yang bisa dan sanggup meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Itu harus pasti. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.